Shenting Chuan, kamu ngapain? Jiang Yiran, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Tidak ada, dia kenapa? Kamu masih berpura-pura, kondisi ibuku selalu stabil. Tidak pernah kambuh, hari ini minum teh yang kamu beri. Lalu hidung dan mulut berdarah, Jiang Yiran. Racun apa yang kamu berikan padanya? Aku tidak memberinya racun, aku bersumpah. Kalau aku meracuni ibumu, biar aku mati mengenaskan. Jiang Yiran. Kamu sudah banyak berbohong, kamu pikir dengan bersumpah aku akan percaya? Percaya atau tidak, memfitnahmu memang salahku. Setahun lagi, aku pasti akan bercerai denganmu, kembalikan kebebasanmu. Selama ini, aku tidak akan melakukan apapun yang merugikan keluarga Shen. Kakak Ting Chuan, cepat pergi lihat ibu, kondisi ibu semakin parah. Nona Zhang, Anda baik-baik saja? Baik. Kenapa bisa begini? Tidak boleh. Kalau sampai terjadi sesuatu, Shenting Chuan pasti akan menyalahkan aku. Mimisan dan mulut berdarah. Wenxin, Nyonya tua kambuh penyakit jantungnya. Cepat siapkan mobil, ke rumah sakit. Tunggu, kondisi jantung Nyonya tua saat ini tidak boleh digerakkan sembarangan. Atau konsekuensinya akan serius. lalu harus bagaimana? Sebenarnya ada obat yang bisa meredakan kondisi Nyonya tua. Obat apa? Obat apa? Cepat katakan. Adalah pil mutiara ungu yang dibuat dari bahan langka ratusan tahun. Aku ingat keluarga tradisional Tiongkok keluarga Jiang. Pernah membuat 2 pil mutiara ungu. Keluarga Jiang. Aku ingat, saat mengatur daftar mas pengantin Nyonya, pernah melihat pil mutiara ungu. Pil Zisu ini sulit ditemukan karena istrinya. Cepat ambil untuk menyelamatkan Nyonya tua. Dokter San, Anda tidak kenal Nona Jiang. Dia picik, pasti tidak akan mengeluarkan barang berharga seperti ini menyangkut nyawa. Setidaknya harus tanya dulu, Tante, jangan-jangan kamu lupa. Ibu baru saja minum teh kiriman Nona Jiang. Langsung kambuh. Bisa jadi dia yang racuni tehnya. Masa mau mengeluarkan barang berharga seperti ini? Ting Chuan, kamu temui Jiang Yiran dan tanya. Suruh dia keluarkan obatnya dulu, ibumu orang terhormat. Kalau sampai ada bekas penyakit yang tidak baik, lebih sakit daripada dibunuh. Ibu, Wenxin. Bos Shen cepat ambil keputusan. Kalau tidak ada obat, cepat bawa ke rumah sakit. Atau nanti tidak keburu, Nyonya tua bisa tewas. Jiang Yiran ingin mempermalukanku. Menyuruhku merendahkan diri padanya. Tapi tidak ada yang lebih penting dari ibuku, aku turuti saja keinginannya. Kakak Ting Chuan, Jiang Yiran jahat sekali. Bahkan kalau kamu merendahkan diri, dia pasti tidak akan mengeluarkan obatnya. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan obatnya? Obatnya sudah kubawa, cepat berikan ke ibu. Jangan diminum. Dia tiba-tiba membawakan obat sendiri. Entah lagi mau main apa. Mengontrol Kakak Ting Chuan. Mengontrol keluarga Shen. Nona Su, kamu. Sudah kubilang, aku sama sekali tidak akan merugikan keluarga Shen. Kurasa kamu sengaja menyakiti ibu. Lalu pura-pura baik dengan membawa obat. Supaya Kakak Ting Chuan berubah pikiran tentangmu. Aku tidak berpikir seperti itu. Untuk menikahi Kakak Ting Chuan. Memberi obat, bayar peranjang, memfitnah, memaksa menikah. Segala cara hina pun kau lakukan. Sekarang mau mengancam nyawa ibu juga. Kurasa obat ini juga beracun. Ini soal hidup mati. Aku tidak ada waktu untuk berdebat. Bos Shen, cepat ambil keputusan. Ting Chuan, meskipun Jiang Yiran bukan orang baik, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa pada Wenxin. Aku tahu kau tidak percaya padaku, tapi ini darurat. Ibu tidak bisa menunggu. Nona Zhang. Jika kau sengaja menyulitkan dan tidak memberi, aku mungkin masih percaya obat ini asli. Tapi sekarang kau malah membawakan obat sendiri. Jiang Yiran, apa sebenarnya niatmu? Shenting Chuan. Hari ini aku sendiri yang akan mencoba obat ini. Jika obat ini bermasalah, aku akan ikut mati bersama ibumu. Kau yang putuskan. Bos Shen, ibu tua benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Ting Chuan, Jiang Yiran sudah mencoba obatnya sendiri. Seharusnya tidak ada masalah kan? Jiang Yiran. Apalagi yang kau rencanakan kali ini? Wenek Sayan.
Ibu. Wenek Sayan. Akhirnya kau sadar. Wenek Sayan. Nona Jiang, hari ini hari pulangmu. Benarkah tidak mau mengajak Bos Shen? Bos Shen. Apakah Jiang Yiran yang menyuruhmu memberitahuku? Untuk pulang bersamanya? Bukan. Bilang padanya, aku tidak akan pulang. Aku ingin memberitahumu, Nyonya pulang sendiri. Apa? Hari penting seperti pulang ke rumah orang tua. Dia tidak memaksaku untuk ikut. Pulang sendiri saja. Aku tahu, kemarin aku mungkin tidak sengaja menyakitinya. Dia pasti pulang untuk mengadukan aku pada orang tuanya. Membuat berbagai cerita palsu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Lu Feng, bawa beberapa hadiah dan ikuti dia. Bantu aku mengawasi Jiang Yiran. Lihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Baik, aku akan segera melakukannya. Sepertinya berita besok akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap pengantin baru. Jiang Yiran. Sebaiknya jangan cari masalah. Sebentar lagi bisa bertemu Ran. Ayah, Ibu, aku pulang. Eyo. Ibu, akhirnya aku bertemu kalian lagi. Ran, ada apa denganmu? Apakah kamu diperlakukan tidak adil? Tidak, aku hanya merindukan kalian. Dipaksa menikah dan dikirim ke sana. Bagaimana mungkin keluarga Shen memperlakukanmu dengan baik? Sudah terjadi, jangan banyak bicara. Ran, jujurlah pada ayah. Bagaimana sebenarnya keluarga Shen memperlakukanmu? Jangan banyak bicara, anak kita baru pulang. Ayah tenang saja, dengan sifatku seperti ini, pasti tidak akan direndahkan. Sifat kuat dan tidak mau kalah adalah satu hal. Tapi perasaan tersakiti adalah hal lain. Ayah, aku menyukai Shen Tingchuan. Aku senang bisa menikah dengannya. Tapi, jika suatu hari aku tidak menyukainya lagi, paling-paling bercerai. Lihat anak perempuan baik yang kamu manjakan. Nona Jiang pintar, sekarang sudah mulai. Mempersiapkan perceraian setahun kemudian. Kami hanya punya Ran satu anak perempuan. Pasti selalu memikirkan yang terbaik untuknya. Aku malas mengomentarimu. Ran, kalau sudah pulang, tinggal di rumah dan bermain beberapa hari. Suruh ibumu belikan baju untukmu. Emas, perhiasan, giok. Bawa pulang nanti. Ayah Ibu, kali ini aku tidak mau bawa barang-barang itu. Aku ingin bawa buku obat-obatan dan bahan herbal. Buku obat-obatan. Kalau suatu hari tidak suka lagi, paling-paling cerai. Jiang Yiran sebenarnya mau apa? Bos Shen. HP-ku. Jiang Yiran ini menganggapku sebagai apa? Dia bilang apa lagi? Dia tidak mau yang lain, hanya minta buku obat-obatan dan bahan herbal. Buku obat dan bahan herbal. Ayah. 2 peti buku obat dan beberapa peti bahan herbal. Sekarang semuanya sudah dikirim ke kamar Nyonya. Oh ayah. Ada juga piano impor. Jiang Yiran, dia mau cari masalah apa lagi? Mungkin dia benar-benar khawatir dengan kesehatan ibu tua. Jangan-jangan. Jiang Yiran ingin berubah untukku. Membuatku senang. Mimpi di siang bolong. Bos Shen, seharian belum makan. Minum sup dulu. Puak Nayonya, belakangan tidak hanya belajar pengobatan, tapi juga belajar resep. Enak kok. Dia yang buat. Apa dia juga yang suruh kamu bawa untukku? Enggak. Nyonya kebetulan lagi masak sup, lihat aku lalu suruh mencoba. Aku rasa enak. Sup buatannya. Ayah. Nyonya belakangan kayak orang lain. Dia pasti lagi mencoba mengambil hatiku. Nyonya belakangan kayaknya menghindari Anda. Itu taktiknya. Lain kali ngobrol lagi.
kamu. Dispenser airnya rusak, tinggal sedikit air panas untukmu deh. Shen Tingchuan kalau sakit mak langsung marah-marah. Nanti tidak ada air panas untuk minum obat, jangan marahin aku lagi. Terakhir minum yang kamu kasih, langsung kena jebakanmu. Kali ini jangan harap bisa menipuku lagi. Aku. Kamu sembunyi-sembunyi di sini, nunggu momen ini ya. Sengaja bikin ketemu. Aku yang datang duluan, mana tahu kamu datang. Jiang Yiran, kamu mau apa? Bukannya ada banyak cara? Terserah kamu mau berpikir apa. Masa iya? Benar-benar rusak? Jiang Yiran, sudah siang masih tidur. Tidak punya sikap sebagai menantu, buka pintu. Bibi, ada apa? Kamu sudah menikah masuk keluarga Shen, harus bertanggung jawab sebagai menantu. Wenxin tidak sehat, mulai sekarang pusat kesehatan ini akan dikelola olehmu. Pusat kesehatan dikelola olehku? Ya, cepat bersiap, aku akan mengajakmu ke toko. Nona Jiang, ini tiba-tiba. Bibi Shen kenapa mendadak? Menyuruhmu mengelola bisnis keluarga Shen? Tenang, Bibi itu hanya macan kertas. Dia tidak lebih licik dariku. Kokok Tingshuan. Bibi membawa Jiang Yiran ke pusat kesehatan. Untuk apa? Bibi bilang akan menyerahkan pusat kesehatan kepada Jiang Yiran untuk dikelola. Konyol. Pusat kesehatan ini adalah jerih payah ayah sebelum meninggal. Bagaimana bisa diserahkan kepada Jiang Yiran? Wanita yang tidak punya kemampuan ini? Jiang Yiran lisik sekali. Bibi itu orangnya jujur. Pasti dia tertipu oleh Jiang Yiran. Manis, masih mau mengelola perusahaan? Kakak Ting Chuan tidak akan setuju. Menerwu, mulai sekarang pusat kesehatan ini akan dikelola oleh Nyonya. Kamu harus bekerja sama dengannya. Diserakin Capitania? Meskipun Nyonya juga tokoh terkenal, tapi belum pernah dengar dia bisa mengelola bisnis. Dia bisa belajar kalau tidak bisa. Kalau hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan. Bagaimana bisa menjadi menantu keluarga Shen? Menerwu, kamu ambilkan laporan keuangan perusahaan. 3 tahun terakhir. Anda mengerti? Kamu ambilkan saja. Baik, saya akan ambilkan. Ini tidak sedikit. Astaga! Bos Shen, kenapa Anda datang sendiri? Tante. Kenapa kamu di sini? Ibumu belakangan ini kesehatannya tidak baik. Shen Group ini juga sangat sibuk. Aku berpikir untuk menyerahkan pusat kebugaran ini kepada Yiran untuk dikelola. Serahkan padanya. Jangan bilang mengelola pusat kebugaran. Mungkin laporan keuangan saja tidak bisa dibaca. Shen Tingchuan, kamu terlalu gegabah dalam berbicara. Kalau tidak, kamu, Nona Jiang, kan ratu belanja toko mewah, sering muncul di berita hiburan. Hanya tahu bersenang-senang setiap hari. Bagaimana bisa mengelola pusat kebugaran? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kamu serahkan pusat kebugaran ini kepadaku untuk dikelola selama sebulan. Jika aku bisa mengubah kerugian menjadi keuntungan, maka setelah sebulan, kamu harus menemani pulang keluarga Jiang untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahku. Berbeda dengan pesta pulang, bulan depan adalah pesta ulang tahun ayahku. Akan ada banyak sanak saudara dan teman-teman. Shen Tingchuan, bagaimanapun juga, harus menemaniku, jangan sampai membuat orang tua khawatir lagi. Dan jangan sampai orang luar menertawakan mereka. Baiklah, lagi pula kamu hanya bantal hias, tidak sampai sebulan. Pasti akan menyerah karena kesulitan.
Nona Jiang, aku ingat sebelumnya. Kamu tidak pernah melihat laporan keuangan. Kenapa sekarang tiba-tiba mengerti ini semua? Sebenarnya, aku tidak mengerti. Lalu kenapa berani bertaruh? Tidak bisa ya belajar. Sekarang aku tanya kakak ipar. Kakak ipar, tolong aku, sangat mendesak, cepat beritahu aku. Bagaimana cara menyelamatkan pusat kebugaran ini? Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Kakak ipar benar-benar jenius. Bagaimana kabar pusat kebugaran? Bos Shen, istri masih di pusat kebugaran. Semua orang menemani dia lembur. Lembur? Ke pusat kebugaran. Bos Shen, apakah Anda akan menjemput istri? Jiang Yiran licik sekali. Jam segini masih di pusat kebugaran. Pasti ada sesuatu. Nyonya, ada perintah apa? Manayer Wu, aku punya usul yang berani. Ubah pusat kebugaran ini menjadi tempat hiburan. Pak Shen ini dulunya seorang tentara. Semua terapis pijat di pusat kebugaran ini adalah mantan tentara. Sekelompok pria kasar, kok bisa sebegitu mesumnya? Tempat hiburan? Memang cuma tahu bersenang-senang. Aku tidak bicara tentang tempat hiburan biasa, tapi pusat kebugaran murni. Kita ubah jadi pusat kebugaran sekaligus tempat pesta. Di sekitar sini, banyak universitas, kan? Kebutuhan mahasiswa itu, yaitu hiburan dan berkumpul. Bisa pijat, main catur atau mahjong, nonton film, berendam. Jadi hiburan dan kebugaran jadi satu. Yang paling penting, kita bisa pakai resep rendaman rahasia keluarga Jiang. Nanti aku minta ayahku menyebarkan kabar. Dengan dukungan keluarga Jiang yang ahli pengobatan tradisional. Pasti akan sangat dihargai. Apa ada yang mau datang? Klinik pengobatan keluarga Jiang di ibu kota ada 10. Secara nasional, puluhan ribu. Banyak sekali. Pusat kebugaran keluarga Shen. Seluruh negeri cuma belasan. Perkiraan konservatif, setiap klinik melayani pengunjung. Sekitar 20.000 per hari. Banyak sekali. Cuma perlu sedikit promosi dari ayahku. Perawatan kesehatan sehari-hari setiap pasien. Maka hanya tamu dari ibu kota saja, kita sudah kewalahan. Manayer Wu, nanti kamu tinggal menghitung uang saja. Nyonya memang jenius. Tapi, bisnis yang sangat menguntungkan ini. Kenapa keluarga Jiang mau berbagi resep rendaman? Kenapa tidak mereka sendiri yang jalankan? Karena resep rendaman ini sebenarnya adalah pemberian orang tuaku. Khusus untukku. Di villa pribadiku, mereka membuatkan kolam rendaman khusus. Yang terpenting, bisnis keluarga Jiang sudah terlalu banyak. Tidak mau mengurus bisnis kecil seperti ini. Nyonya, mulai sekarang Lau Wu siap menerima perintah. Mulai sekarang, Anda adalah bos saya. Sudah, Manayer Wu, sudah larut, cepat pulang. Besok aku akan suruh orang untuk merenovasi toko. Baik, Nyonya, hati-hati di jalan. Bos Shen, kenapa Anda di sini pada jam seperti ini? Kebetulan lewat. Kalau begitu, percakapan saya dengan Nyonya tadi, Anda dengar semua? Bos Shen, tunggu sebentar. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, tapi tidak enak. Kalau begitu, jangan tanya. Bos Shen, saya langsung saja. Dulu katanya Nyonya yang memberi obat dan memaksa menikah, kan? Bos Shen, jangan marah. Yang bikin aku bingung, istri Anda kaya dan cantik. Pintar dan mampu, pria seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Kenapa harus memaksa Anda? Manayer Wu, bukankah Anda sudah kenal karakter saya? Bahkan Anda juga meragukan saya? Bos Shen, tidak. Saya pasti percaya karakter Bos Shen. Pokoknya, Anda bisa menikahi istri, itu keuntungan Anda, kan? Jiang Yiran, jangan kira karena kamu boleh kerja di luar, kamu bisa sembarangan main. Kamu ini, apa kamu lagi minum dan jalan-jalan sama anak orang kaya? Bibi benar. Aku seharusnya tidak pulang terlambat dan tidak memberi kabar. Tapi, aku lembur di tempat spa. Dan Shen Tingchuan selalu menemani.
Shen Tingchuan. Kamu pikir orang bodoh? Jiang Yiran. Aku bilang begitu, kamu tidak marah? Ucapan yang lebih kasar sudah sering kudengar. Bibi mau marah terserah. Kalau perlu aku pura-pura sedih, aku juga bisa acting. Kamu, Bibi mau marah, siapkan saja ucapan kasar. Aku akan baik-baik bekerja sama. kamu. Pintar bicara, tidak sopan. Shen Tingchuan, kamu suruh aku keluar tengah malam minum. Tapi kamu tidak bicara apa-apa. Aku suruh kamu minum, bukan ngobrol. Aku tinggalkan cewek cantik untuk temani kamu, langsung saja bilang. Aku bisa simpan rahasia, cepat cerita. Jangan-jangan karena dia. Jangan sebut nama Jiang Yiran di depanku. Benar juga karena dia. Katakan, kalau kamu jadi aku. Bagaimana menghadapinya? Bro, menurutku, meski dipaksa nikah, memang memalukan. Jiang Yiran ini memang bukan orang baik. TAPI. Dia memang cantik. Bagaimana kalau kamu bawa dia? Pulang. Belum sampai situ, sudah berhenti minum? Kamu gila ya? Ini jam berapa? Besok masih harus kerja. Tuan, Anda belum membayar. Shen Tingchuan ternyata belum membayar. Ini tanda dia tidak senang. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bos Shen, setahun lalu, kakek meninggal secara tiba-tiba, Anda buru-buru kembali untuk mewarisi. Paman sepupu Anda, Shen Guangzong, sangat tidak puas. Belakangan ini aksinya semakin menjadi, ada beberapa proyek besar. Karena itu, banyak dana yang dimasukkan. Sekarang, semua pemasok bahan baku di seluruh negeri mengetahui grup ini bermasalah dengan arus kas. Mereka semua meminta dibayar dulu sebelum mengirim barang, tapi sekarang tidak bisa langsung membayar sebanyak itu. Hari ini tidak bayar pemasok, tidak dapat bahan baku. Kita tidak bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu, nanti akan menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Mereka benar-benar ingin menghancurkan aku. Aku akan mencabut duri beracun ini suatu saat nanti. Yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana menyelesaikan masalah arus kas. Kalau tidak bulan depan, di pusat kebugaran. Para staf lama kakek. Mereka bahkan tidak bisa dibayar gajinya. Bisnis keluarga Jiang terlalu banyak, tidak melakukan bisnis kecil seperti ini. Yang paling penting, keluargaku tidak kekurangan uang. Bibi ingin Jiang Yiran mengurus pusat kebugaran. Karena ini, Bibi ingin Jiang Yiran mengurus pusat kebugaran. Adalah untuk memanfaatkan latar belakang keluarga Jiang untuk menghasilkan uang. Bos Shen, Anda harus cepat-cepat mencari solusi. Aku tahu. Aku akan pergi ke bank lagi. Sebelumnya bank memberi grup Shen. Pinjaman 1 miliar tidak ditarik kembali. Tidak mungkin memberi pinjaman lagi ke grup Shen. Kecuali ada yang bisa menjamin. Anda hati-hati. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sama-sama, Nyonya. Lain kali jika ada keperluan, panggil saja aku langsung. Nyonya, aku pergi dulu. Pusat kebugaran ini sudah diperbaiki, bayar dulu para pekerja. Kita cari manajer saja. Sial. Bos Shen, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu bersama Jiang Yiran? Bos Shen, bukannya Anda menyuruhku mengawasi Nyonya? Nyonya kebetulan mau ke pusat kebugaran hari ini, sopirnya izin. Aku langsung mengajukan diri jadi sopir Nyonya. Tidak berguna. Orang dari grup Shen bilang, untuk mendapatkan pinjaman dan mengatasi masalah mendesak, perlu ada yang menjamin. Jaminan. Ya, orang ini harus punya kekuatan finansial yang kuat. Dalam kondisi Shen sekarang, siapa yang punya kekuatan finansial kuat? Mau membantu? Kamu ke gudang buat apa?
Jangan kira karena aku serahkan pusat kebugaran padamu. Kamu jadi pemilik di sini. Bibi, renovasi pusat kebugaran sudah selesai. Aku cari Menerwu untuk bayar gaji pekerja. Dan juga untuk biaya peralatan pusat kebugaran. Serta pengembangan produk. Shen keluarga berencana mendukung berapa? Jiang Yiran, aku serahkan pusat kebugaran padamu. Ini ujian untukmu, kamu merenovasi pusat kebugaran. Tapi malah minta uang dari Shen, kamu terlalu berharap. Sudah begini, Bibi masih memaksakan gengsi. Tidak, kamu keterlaluan, awalnya renovasi. Kamu dan bos Shen setuju. Sekarang renovasi selesai butuh bayar. Kalian mulai mengelak ya? Jiang Yiran, ini kan ujian untukmu. Uangnya harus dari keluarga Jiang. Kalau berhasil, uang investasi awal akan dikembalikan ke keluarga Jiang. Bibi, Shen keluarga ternyata tidak punya uang ya? Tebakanku benar. Ini hanya sementara. Tunggu sampai Ting Chuan dapat penjamin. Dapat pinjaman ban, masalah arus kas bisa selesai. Jaminan, ternyata sudah separah ini. Aku yang jadi penjamin. Aku punya 10% saham grup Jiang. Bisa jadi jaminan. 10%. Seketika, Bos Shen menekihimu. Sungguh keberuntungan keluarga Shen. Jiang Yiran, jangan kira dengan begini. Keluarga Shen akan berterima kasih padamu. Bibi, aku tidak bermaksud pamer. Dan juga, jangan kira dengan begini. Ting Chuan akan menyukaimu. Kamu dulu pakai cara-cara kotor. Memaksa Ting Chuan menikahimu. Sekarang ingin dia berubah pikiran, lebih sulit dari naik langit. Bibi sudah kubilang, setahun lagi. Aku akan bercerai dengan Shen Tingchuan. Sebelum itu, kuharap jangan terus menyalahkanku soal pemaksaan pernikahan ini. Tolong Bibi jaga rahasia soal jaminan ini untukku dulu. Rahasia? Ya. Tidak hanya dirahasiakan dari Shen Tingchuan, tapi juga dari nenek. Jiang Yiran, apa maumu? Kau tahu Wen Xin tidak menerimamu. Ting Chuan juga membencimu. Kau diam-diam melakukan ini untuk keluarga Shen. Ini bukan jumlah kecil. Bibi, mungkin kau tidak percaya. Sebenarnya aku sangat iri. Shen Tingchuan sebelumnya tak bernoda. Hidupnya jujur dan terang, sampai sekarang reputasiku hancur. Baru tahu arti kehilangan yang dia alami. Dia merasa bersalah. Aku tahu beberapa luka tak bisa diperbaiki. Aku hanya ingin membuat hatiku tenang sedikit. Soal nenek, dan apa yang dipikirkan Shen Tingchuan, aku juga tidak peduli. Hanya saja, aku tak ingin terlibat lagi dengan mereka. Tidak ingin terlibat. Jiang Yiran, beraninya kau bersikap seperti korban. Sudah, tenang. Aku akan jaga rahasiamu, nanti. Nanti aku tak akan menyalahkanmu lagi soal pemaksaan pernikahan ini. Apa ini? Bos Shen. Anda bilang sup ayam yang Nyonya buat malam itu enak. Aku sengaja pesankan sup ayam ini siang hari untuk Anda, enak banget. Anda tahu? Bodoh. Aku. Nona Su Anda tidak ada janji, tidak bisa masuk Nona Su. Kakak Ting Chuan, dengan hubungan kita. Bertemu Anda harus janji dulu? Nona Su. Hubungan kita hanya teman. Kakak Ting Chuan, apa karena Jiang Yiran cemburu? Jadi Anda sengaja menjauhiku? Cemburu. Kalau begitu tunggu setahun lagi, setelah badai berlalu kita baru bercerai. Soal apa yang dipikirkan nenek dan Shen Tingchuan, aku juga tidak peduli, hanya saja. Aku tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Pasti dia yang ngomong sesuatu. Aku akan cari dia sekarang. Berhenti. Kak Ting Chuan, Jiang Yiran itu tidak tahu malu dan hina. Sebagai pria yang berkelas, kamu tidak tega melawannya. Aku yang akan menghajarnya. Kamu yang menghajarnya? Siapa yang kasih kamu hak? Kak Ting Chuan, apa maksudmu ini? Nona Su. Seberapa buruk pun kelakuan Jiang Yiran, dia tetap orangnya Shen Tingchuan. Kamu orang luar, berani-beraninya menghajarnya? Kak Ting Chuan, kamu membelainya? Antarkan tamu. Nona Su, silakan. Lu Feng.
Kalau lain kali kamu berani masukin orang tanpa izin lagi, kamu akan kubuang ke Afrika Selatan. Bukan aku yang masukin dia. Kenapa dia bad mood lagi hari ini? Apa katamu? Ke papa. Ini bekal kasih sayang dari Nona Su. Masih pakai sup ayam lagi? Keluar. Bukannya kamu yang minta? Sebentar. Ada apa? Ini juga bawa pergi. Makasih ya, yang kering makin kering, yang basah makin basah. Kalau kamu berani nambah satu kata lagi, kamu akan kubuang ke Afrika. Anchor deh. Gimana nih? Ting Chuan, Bibi, ada sesuatu yang mau dikatakan ke aku? sebenarnya aku tidak seharusnya ngomong ini, tapi kamu juga tahu. Bibi bukan tipe orang yang bisa menyimpan rahasia. Bibi langsung saja bilang. Sebenarnya, untuk pinjaman ke grup Shen kali ini, yang jadi penjaminnya adalah Zhang Yiran. Aku tahu. Kamu tahu? Kok bisa tahu? Kebetulan lewat dan dengar waktu itu. Bos Shen Peroni ini pelong keping. Dengan bahasa yang begitu elegan. Kalau begitu, lupakan saja. Aku ganti pertanyaan, jujur saja. Jiang Yiran waktu itu benar-benar memberimu obat? Bibi, kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Juga. Ting Chuan, kamu juga jangan marah. Bibi hanya bingung, katanya orang itu syaratnya bagus. Cantik juga. Apa? Apa maunya? Aku mana tahu. Sudah, jangan bahas ini lagi. Dia sekarang sudah membantu kita, sudah berubah baik. Cobalah terima dia. Bibi. Perempuan seperti Jiang Yiran. Aku tidak suka. Anak nakal ini. Naonya. Biarkan kami pulang ke kampung. Jiang Yiran mau musir. Bawahan lama ayahku, tidak masuk akal. Jiang Yiran bukan orang seperti itu. Lihat dulu bagaimana. Nyonya, usaha spa tidak bisa bertahan. Karena kami orang-orang tua ini, jadi beban. Sekarang spa sedang diperbaiki, kami tidak mengerti. Hal-hal anak muda ini, tidak bisa jadi beban lagi. Apa beban tidak beban? Seperti kata pepatah, gunakan orang di tempat yang tepat, kalau mau tuntut. Harusnya tuntut yang awal. Shen Tingchuan yang menempatkan kalian. Jiang Yiran. Kalian semua berasal dari militer, harus tahu ada pepatah. Menang kalah biasa dalam perang, kalah sekali. Tidak mau berperang lagi? Aku tahu kalian orang baik. Biasanya saat musim panas-panas. Kalian juga mengizinkan petugas kebersihan masuk ke toko untuk berteduh, musim dingin. Kalian mengizinkan gelandangan masuk ke toko untuk menghangatkan diri. Tapi kadang membuat takut pelanggan. Dan kalian sudah terbiasa kasar, pelanggan tidak terbiasa. Kalau mau perbaiki, perbaiki semuanya. Termasuk stafku. Nyonya, ini mau memperbaiki kami? Aku berencana mengajar sesuai bakat, di spa. Buat kelas gratis bela diri militer dan baduan jin. Kalian yang mengajar. Kami akan perhatikan volume suara, tidak membuat takut pelanggan. Sudah kubilang, kamu salah paham pada Jiang Yiran. Bibi. Aku tahu soal jaminan Jiang Yiran. Kamu sembunyikan dulu. Dua orang ini aneh banget, suruh aku sembunyi-sembunyi. Kamu nggak masuk. Jiang Yiran mikirnya lengkap banget. Gak perlu aku ke sana. Iya, ini kamu cek lagi. Aku lihat di sini. Apaan nih? Waktu rapat kemarin, oke. Jiang Yiran ngomong apa sih? Seharusnya bisa, oke. Pokoknya. Nanti kamu ikuti aja kayak yang kita. Kayak isi rapat kita sebelumnya, harusnya nggak masalah, iya. Minggu lalu kan udah dicek? Dia nggak tidur apa? Oke. Kamu sembunyi-sembunyi di sini. Nunggu momen ini ya.
Sengaja bikin ketemu. Aku nggak sengaja di sini. Juga nggak direncanain. Aku cuma berdiri lama, kaki agak kesemutan. Itu, mungkin kamu keseleo. Aku periksa. Aku tadi ngomong apa sih? Nggak usah, nggak apa-apa. Itu lain kali kalau kamu di sini, bisa kasih tahu. Aku bakal langsung pergi. Lihat tuh, pemilik tempat spa ini cantik banget. Kalau bisa cium, mati juga worth it. Mati di bawah bunga peoni, jadi hantu pun gaya. Ayo pergi. Siapa lo? Anjing baik nggak halangin jalan, minggir. Mai Sempung, berani-beraninya di wilayah grup Shen. Ngomong gak sopan ke istri gue. Kalian cari mati ya? Dia istri grup Shen? Kita nggak tahu mas, kita salah. Pergi. Iya, cepetan pergi. Bikin emosi banget. Jiang Yiran ini ngasih apa sih ke kakak Ting Chuan? Sam kakak Ting Chuan. Bela dia mati-matian. Jiang Yiran, kamu yang maksa aku. Aku pasti bakal bikin kamu menghilang dari sisi kakak Ting Chuan. Grup Shen ada urusan darurat, aku balik dulu. Kamu urusin terus jemput istri pulang. Kakak Ting Chuan, jangan salahin aku bohong. Bagaimanapun, aku pasti rebut kamu kembali. Halo, Bos Shen, tidak baik. Nyonya hilang. apa? Xiao Yu ditemukan pingsan di pinggir jalan. Nyonya hilang. Suruh semua orang mencari. Ya. Jiang Yiran, kau menggunakan cara licik untuk mendapatkan kakak Ting Chuan. Sekarang kau membuatnya begitu berpihak padamu. Kalau kau suka sekali memberi obat, maka aku akan membuatmu merasakannya sendiri. Tenang, mereka berdua akan memuaskanmu. Nona Su, mungkin ada kesalahpahaman. Aku dan Shen Inchuan hanya pernikahan palsu, kami akan segera bercerai. Jiang Yiran, kau pikir aku bodoh? Kau susah payah mendapatkannya, mau bercerai? Tapi, jika kau diperkosa, kakak Ting Chuan pasti akan menganggapmu kotor. Saat itu, mau tidak mau kau harus bercerai. Nona Su, pasti ada kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Bos Shen, ketemu. Nyonya dipukul pingsan dan dibawa ke pinggir kota. Lanjutkan pencarian, temukan lokasi pastinya dalam 5 menit. Ya. Dasar pelacur, lebih baik kau patuh. Aku bisa membuatmu sedikit menderita. Kalau tidak, kau akan dihancurkan oleh mereka berdua. Kau tidak boleh melakukan ini. Keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkanmu. Jiang Yiran, kau mengandalkan kekayaan keluargamu. Selalu bersikap sombong. Sombong sekali, mau tunjukkan pada siapa? Hari ini, aku akan membuatmu merasakan diperlakukan semena-mena. Wanita ini sekarang milik kalian, nikmatilah. Tenang, serahkan pada kami. Cantik sekali. Tenang, kami pasti akan lembut. Berhenti. Kakak Ting Chuan. Lari.
Kakak Ting Chuan, jangan. Shen Tingchuan. Tolong aku. Jangan takut. Aku di sini. Kakak Ting Chuan. Lebih baik kau simpan tenagamu untuk bicara dengan polisi. Kakak Ting Chuan. Jiang Yiran. Kamu tahu siapa aku? Aku tahu. Kamu adalah Shen Tingchuan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Selesai. Shen Tingchuan pasti akan marah besar lagi kan? Kali ini meski punya 8 mulut, aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jiang Yiran, bagaimana bisa kamu terjatuh di hal yang sama? Itu aku kemarin dibius, aku tidak sengaja. Aku juga tidak akan bertanggung jawab. Aku juga tidak akan memaksamu dengan hal ini, percayalah padaku. Jika kamu tidak mau, kita bisa segera bercerai. Segera bercerai. Ya, segera bercerai, kamu bisa menyalahkan semuanya padaku. Jiang Yiran. Kamu sangat ingin bercerai denganku ya? Dulu kamu yang memaksaku menikahimu. Sekarang kamu ingin bercerai. Dulu, aku sedang tidak waras. Sekarang sudah sadar. Aku hanya ingin menyelesaikan semua masalah dan segera bercerai. Kenapa dulu tidak waras, sekarang sadar? Wanita tak tahu malu. Kamu berani membiusku? Maafkan aku. Kamu pernah dengar tentang bunga mekar? Kenapa tanya itu? Aku adalah bunga itu. Aku ingin mekar, maka aku mekar. Kamu mau aku? Kamu. Jiang Yiran. Aku hanya ingin bilang sebelum kita bercerai. Kita tidak saling mengganggu, oke? Kamu. Masih keras kepala. Padahal sangat bersemangat, meski terpaksa, tapi di hati. Pasti sangat senang kan? Belum tentu, bekas tamparan di wajah ini sangat jelas. Inikah yang disebut pukulan adalah kasih sayang, makian adalah cinta? Pergi. Bibi mencari aku. Sebulan lalu, kamu bertaruh dengan Yiran. Masih ingat kan? Ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Kamu serahkan pusat kesehatan ini padaku untuk dikelola selama sebulan. Kalau aku bisa mengubahnya dari rugi jadi untung, maka setelah sebulan, kamu mari aku pulang ke keluarga Jiang. Untuk menghadiri pesta ulang tahun ayahku. Ingat, Waktu sebulan sudah habis, kondisi pusat kesehatan ini seperti apa? Kamu juga tahu. Ini buku keuangan bulan ini. Yiran menang. kalah taruhan harus bayar. Aku pergi. Nah, jededong. Duduk, Bibi mau kasih nasihat lagi. Di pesta ulang tahun nanti, pasti banyak keluarga dan teman-teman Jiang. Nanti, kamu dan Yiran tunjukkan kalian mesra. Jangan sampai dia malu di rumah orang tuanya. Malu. Aku tidak takut malu. Bibi jangan lupa.
Dulu siapa yang memfitnahku untuk memaksaku menikah, membuatku kehilangan muka. Bibi, aku hanya setuju untuk menemaninya ke pesta ulang tahun. Tidak janji untuk bersikap baik padanya. Sudahlah, Bibi tahu. Kamu masih kesal soal dipaksa menikah. Intinya, jangan berlebihan saja. Aku pergi dulu. Lu Feng, kamu siapkan hadiah ulang tahun. Oh ya, kakek Jiang itu. Biasanya suka apa sih? Dan Nyonya Jiang juga. Apa perlu siapkan hadiah untuk kakak ipar dan istrinya? Istrinya biasanya baik padanya. Kakak ipar dan istrinya, biasanya suka apa sih? Bagaimana kalau kamu tanya Nyonya? Tanya dia. Sudahlah, kamu siapkan saja sendiri. Cepat pergi. Gengsi tapi menderita. Dat Eng. Ting Chuan. Dengar dari Ran kamu akhir-akhir ini sibuk, masih datang ke pesta ulang tahun. Ini sangat sulit bagimu. Ibu, jangan sungkan. Memberi selamat ulang tahun pada ayah sudah seharusnya. Waktu itu tidak bisa temani Iran pulang. Sudah membuatku sangat menyesal. Minta maaf pada ayah ibu. Ting Chuan. Dulu karena pekerjaan terlalu sibuk, tidak sempat. Tidak bisa temani aku pulang, sudah aku bilang ke ayah ibu. Ayah ibu seharusnya tidak marah padamu. Ya, Yiran bilang, mulai sekarang kita satu keluarga. Tidak perlu pusingkan hal-hal kecil. Ya, satu keluarga tidak usah sungkan. Ayo kita masuk dan bicara di dalam. Ayah, ibu. Aku dan Iran akan mengunjungi kalian lain kali. Baik, hati-hati di jalan ya. Ayo pergi. Sampai jumpa, Ibu. Kamu pulang dulu saja. Aku akan urus soal penculikanmu. Pasti akan kuberi penjelasan yang memuaskan. Terima kasih, dan juga terima kasih untuk hari ini. Kejadian hari ini. Hadiah terbaik yang ayahku harapkan adalah melihatku bahagia, jadi terima kasih sudah menemani aku berakting di depan orang tuaku hari ini. Aku sangat berterima kasih. Kamu juga baik sekali pada ibuku. Sebelumnya, soal pil Zizu, aku salah paham padamu. Kali ini membantumu menenangkan orang tua, itu sudah seharusnya. Tenang, kita tinggal punya beberapa bulan lagi, lalu bisa bercerai. Nanti, kamu tidak perlu repot-repot menemani aku berakting lagi. Lu Feng, selalu saja bicara soal cerai. Apa dia serius? Bos Shen, kamu mau dengar yang sebenarnya? Katakan. Berdasarkan pengamatanku selama ini, kurasa Nyonya tidak sedang bercanda. Tapi, kalau dia benar-benar ingin cerai, kenapa dulu memaksaku menikah dengan obat? Sampai harus memaksaku menikahinya. Bos Shen, dengan risiko dikirim ke Afrika, aku ingin bertanya. Tanyakan. Apa mungkin kamu sendiri yang mabuk lalu tidak sadar? Nyonya tidak memberimu obat, kan? Lu Feng, bahkan kamu pun tidak percaya padaku. Bos Shen, salah. Siapa yang percaya? Nona Jiang na pain mention karmu? Aku harus memikirkannya lagi. Apa sebenarnya alasannya? Hingga membuatnya berubah drastis. Menyetir. Baik. Adik sepupumu sebentar lagi lulus.
Aturkan pekerjaan untuknya agar bisa berlatih. Ibu, aku sudah bilang, aku mau kuliah di luar negeri. Kuliah apa di luar negeri? Kamu susah-susah lulus. Tidak memikirkan membantu meringankan beban Ting Chuan. Hanya ingin kabur keluar. Bu, keluarga Shen bergerak di bidang properti. Aku yang belajar IT bisa bantu apa? Belajar ke luar negeri bisa tingkatkan skillku. Kamu. Nona Jiang. Kamu. Lo, Kalian Kino? Nggak kenal. Aku cuma dengar tadi Nona itu bilang. Dia dipanggil Nona Jiang, kayaknya ini pasti. Nona Jiang dari keluarga dokter tradisional ternama. Iya, Jie Ira. Kamu. Kenal dia? Nggak kenal. Kalau nggak kenal, kenapa kamu kaget lihat dia? Soalnya, aku dengar kamu punya sepupu. Mirip banget sama kamu, nggak nyangka seganteng ini. Agak kaget aja. Iya, mereka emang mirip. Ini anakku, Lin Jingze. Kata orang, keponakan mirip Om. Jingze dan Ting Chuan. Sebenarnya mirip sama ayah Ting Chuan. Oh, pantas. Halo, sepupu. Halo, kakak ipar. Yiran, kita mau makan di luar. Mau ikut? Mau ikut? Bibi, aku udah makan, nggak ikut deh, kalian aja. Oke, kita pergi ya. Ayo. Jiang Yiran. Lin Jingze, kalian pasti kenal. Ada perlu apa cari aku? Aku mau nanya. Nanya apa? Aku mau minta tolong. Jangan ragu-ragu, bilang aja langsung. Aku mau minta kamu selidiki. Jiang Yiran dan Lin Jingze. Apa? Suruh aku selidiki istri dan sepupumu? Nona Jiang, tanganmu nggak kepanasan. Nggak apa-apa. Tangan. Iya. Kenapa tangan Lin Jingze nggak cacat? Nona Jiang, kamu ngomong apa? Nggak apa-apa, aku baik-baik aja, kamu keluar dulu. Oak. Di kehidupan sebelumnya, tangan kanan Lin Jingze cacat. Dia mempelajari berbagai obat untuk menyembuhkan tangannya. Dan mengembangkan sistem dokter keluarga pintar. Di dunia bisnis, dia selalu menentang ayahku. Membuat keluarga Jiang bangkrut. Ayahku meninggal karena stres dan kemarahan. Mengapa? Di kehidupan ini, mengapa tangannya tidak cacat? Sudah membahas lalu? Jangan buru-buru, minum dulu lalu bicara pelan-pelan. Bicaralah. Sebelum bicara, aku ingin tanya sesuatu dulu. Tanya. Jujur saja padaku. Apakah kamu menyukai Jiang Yiran? Mengapa aku menikahinya? Kamu tidak tahu? Kalau jadi kamu, apakah kamu akan menyukainya? Kalau begitu... Lagi pula Jiang Yiran memang cantik sekali. Bukan, suka atau tidaknya aku tidak penting. Sekarang masalahnya adalah kamu. Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan jelas? Apakah kamu benar-benar menyukai Jiang Yiran? Antara aku dan dia, beberapa hal baru-baru ini terjadi. Shen Tingchuan, hari ini aku akan mencoba obat ini sendiri. Jika obat ini bermasalah, aku akan menemani ibumu di kuburan. Kamu yang putuskan. Sepertinya aku tidak terlalu membencinya.
Tapi, aku tetap tidak menyukainya. Kalau kamu tidak menyukainya, aku lega. Aku menemukan bahwa orang yang disukai Jiang Yiran sepertinya bukan kamu. Lanjutkan. Aku menemukan bahwa Jiang Yiran dan Lin Jingze sudah saling kenal sebelum kamu menyelamatkan Jiang Yiran. Saat itu Jiang Yiran sedang berlibur di kota pelabuhan, diganggu oleh beberapa preman. Lin Jingze berkelahi dengan mereka untuk menyelamatkannya. Jadi, Lin Jingze bilang mereka pernah bertemu sekali. Pertemuan itulah yang membuat heboh saat itu. Semua orang bilang Lin Jingze dan Jiang Yiran saling jatuh cinta. Lalu mengapa dia harus menikah denganku? Itu tergantung pada wajahmu ini. Jadi, Jiang Yiran mengira orang yang menyelamatkannya di pinggir jalan. Sama dengan orang yang membantunya di kota pelabuhan. Kemudian, melihat aku tidak peduli padanya. Dia mengira aku sudah berubah hati, lalu memaksaku menikah dengan obat. Benar, kemampuan nalarmu hampir menyamai aku. Setelah menikah, baru dia sadar menikah dengan orang yang salah, makanya sifatnya berubah drastis. Ingin bercerai denganku. Aku juga berpikir begitu, kamu bilang orang ini harus melewati beberapa cobaan dulu, baru bisa berubah dari manja dan egois menjadi lembut dan berbudi, bukan? Cobaan? Kamu bilang menikah denganku adalah cobaan baginya? Jiang Yiran tidak bisa menikah dengan Lin Jingze. Makanya dia putus asa dan sifatnya berubah drastis. Aku tahu ini salahku. Sekarang hanya ada satu cara. Bercerai. Kalau begitu tunggu setahun lagi, setelah badai berlalu kita bercerai. Aku akan klarifikasi ke media, semua ini salahku. Apakah Bos Shen menikah lagi atau bagaimana? Aku tidak akan ikut campur. Saudara, aku tahu perasaanmu dijadikan pengganti. Pasti tidak enak, tapi di mataku, kamu jauh lebih hebat dari Lin Jingze itu. Kalau aku perempuan, pasti memilihmu. Sekarang bagaimana aku menghadapi Jiang Yiran? Bibi, aku ingin bertanya sesuatu. Tanya saja. Adik sepupu kali ini pulang. Apakah dia berencana bekerja di grup Shen? Jiang Yiran sudah mulai mencari tahu kabar Lin Jingze. Kamu bilang Hingse ya? Iya, Bibi mengelola perusahaan dengan sangat baik. Pasti adik sepupu juga bisa berprestasi. Di hati Jiang Yiran, ternyata masih sangat memperhatikan adik sepupu. Sebut namanya saja aku kesal. Dia bilang tidak ingin bekerja. Ingin kuliah di luar negeri. Di kehidupan sebelumnya Lin Jingze tidak pergi ke luar negeri untuk belajar. Jadi dia tidak berencana bekerja di grup Shen sambil merencanakan ke luar negeri? Aku juga berencana begitu. Tapi siapa tahu dia mau dengar atau tidak. Sungguh merepotkan. Di kehidupan sebelumnya Lin Jingze tidak kuliah di luar negeri. Lalu tangannya, saat bekerja di grup Shen, cacat karena luka. Sepupuku sangat pintar, dia belajar di luar negeri. Pasti bisa meraih prestasi. Pintar memang, dia juara ujian nasional tahun itu. Pasti karena meniru Bibi. Iya, apa sepupuku benar-benar ingin ke luar negeri? Ngapain kamu nanya banyak-banyak? Aku cuma ngobrol santai. Tahun aku ujian nasional, juga juara. Ayo, Ting Chuan dulu juga juara ujian nasional. Nilaimu lebih baik dari Jingze. Oh ya Bibi, aku baru ingat. Ada urusan di pusat kebugaran, aku duluan ya. Jah, pergilah. Jiang Yiran malah mengabaikanku. Ternyata, hatinya hanya ada Jingze. Kakak, hanya kamu yang bisa membantuku. Sangat penting, bisakah kamu membantuku? Untuk mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri untuk Lin Jingze. Jiang Yiran malah, untuk urusan Lin Jingze belajar di luar negeri. Memohon pada kakaknya. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Dulu kamu memaksa Shen Tingchuan menikahimu. Lalu membantu mengurus pusat kebugarannya. Keluar uang dan tenaga sudah biasa. Rahasia rendaman obat keluarga, Jiang juga diberikan. Sekarang urusan sepupunya juga. Kamu ikut campur kamu ini. Sampai kapan mau merugi terus? Bukan kakak, kamu salah paham. Aku bukan untuk menyenangkan Shen Tingchuan. Lalu untuk apa? Waktu di kota pelabuhan dulu, Lin Jingde membela aku. Dikeroyok sekelompok orang, aku selalu merasa bersalah. Jadi ingin memenuhi keinginannya. Kalau begitu, benar-benar tidak bisa melawanmu. Terima kasih kakak. Tidak masuk akal, belum cerai denganku. Sudah mulai mengincar sepupuku. Jiang Yiran demi urusan Jingze.
memohon pada kakaknya. Ternyata dia menyukai Jingze. Bos Shen, tidak peduli Nyonya suka siapa. Sekarang dia adalah istrimu. Lagi pula kalian sudah jadi suami istri, lebih baik kamu. Daripada apa? Daripada kamu memanfaatkan mabukmu. Dengan muka tebal menginap di kamar Nyonya. Baru bisa memecahkan kebuntuan ini. Apa yang kamu omongkan? Kamu ingin aku terbukti bersalah karena berbuat mesum saat mabuk? Reputasi Tuan sudah sangat buruk, masih perlu dibuktikan? Sudah, jangan lanjut. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal memalukan seperti ini. Daripada Tuan malam ini memanfaatkan mabuk, sekalipun dengan muka tebal. Menginap di kamar Nyonya, reputasi Tuan sudah hancur. Daripada terus terpuruk, lebih baik gunakan cara ekstrim untuk mempertahankan Nyonya. Jiang Yiran tidak setia padaku. Sudah menikah denganku. Tidak boleh lagi memikirkan Jingze. Lu Feng benar. Malam ini, Kamu. Untuk apa kamu datang ke kamarku larut malam begini? itu. Aku cuma ingin meminjam beberapa buku medis. Buku medis? Bukankah kamu membawa 2 peti besar buku medis dari rumah orang tuamu? Ini beberapa buku medis yang sudah kuberi catatan, lebih mudah dipahami. Dia merasa aku dan dia tidak punya bahasa yang sama. Menganggap aku tidak mengerti. Dalam hal ini aku memang tidak sepintar Jingze. Terima kasih. Shen Tingjuan, larut malam begini. Kenapa aneh sekali? Sepupu, kamu mencariku? Ada apa? Duduklah. Saat kamu di kota pelabuhan, pernah menolong Jiang Yiran. Sepupu sudah tahu? Waktu itu hanya kebetulan menolong, tidak perlu disebut-sebut. Tapi saat itu banyak orang salah paham kita punya hubungan gelap, asal menyebar. Aku takut kamu salah paham. Mungkin bukan salah paham. Orang yang ingin dinikahi sepupumu. Bukan aku, tapi kamu. Sepupu, jangan asal bicara. Duduklah. Kalian hanya bertemu sebentar tanpa saling tahu nama. Sayangnya wajah kita berdua terlalu mirip. Jadi sepupumu saat kembali melihatku, mengira aku adalah kamu. Ini tidak mungkin. Orang yang selalu ingin dinikahi sepupumu. Selalu kamu. Kakak, jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan apa? Kalau bukan begitu. Bagaimana menjelaskan dia berubah drastis setelah menikah? Hari kedua menikah langsung ingin cerai. Pasti dia sadar salah mengenali orang, jadi. Setelah itu ketika bertemu kamu. Dia terus tanya-tanya tentang kamu ke tante. Tahu kamu ingin kuliah di luar negeri. Dia bahkan minta bantuan kakaknya untuk membantumu. Tidak lama lagi, kamu akan menerima surat penerimaan kuliah di luar negeri. Nanti, kamu akan tahu yang kukatakan benar. Di sini perlu ada perubahan. Baik. Urusan kuliah di luar negeri sudah selesai. Bagus sekali. Lin Jingze bisa keluar negeri. Nona Jiang, Lin Jingze bisa keluar negeri. Kenapa kamu senang sekali? Nona Jiang, apa kamu suka Lin Jingze? Dasar pikiranmu ngawur. Lalu kenapa? Kamu begitu peduli urusannya? Aku karena dia pernah membantuku di kota pelabuhan, jadi ini balas budi. Masih ada yang belum kupahami. Cuma bantu di kota pelabuhan, kamu sudah begitu berterima kasih. Lalu, Bos Shen bahkan menyelamatkan nyawamu. Kenapa kamu masih benci dia? Menyelamatkan nyawaku? Ya. Shen Tingjuan juga pernah menyelamatkanku. Lagi pula, awalnya kamu yang memaksanya menikahimu, kenapa sekarang? Kamu hanya ingin cerai? Di kehidupan sebelumnya, Shen Tingjuan memang secara tidak langsung membunuhku. Tapi di kehidupan ini, dia tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengirim Su Jianjian ke penjara. Menurut pengamatanku, Bos Shen ini orangnya cukup baik, juga baik padamu.
Menurutku, jangan hanya memikirkan cerai. Kamu dan Bos Shen sebaiknya bersama. Sudah, Xiao Yu. Sekarang aku hanya ingin cepat cerai dan pulang menemani keluargaku. Soal cinta dan kasih sayang, tidak dipikirkan dulu. Ayah Jingze meninggal muda. Aku hanya punya Jingze satu-satunya anak. Dia sendirian ingin pergi ke tempat yang jauh. Kalau dia sampai celaka, gimana dong? Sudah. Apa aku salah? Apa bibi sepupu benar-benar suka sama aku? Jingze, Adik sepupu, buat keluar negeri butuh uang, di kartu ini ada. Bibi, uang ini aku nggak bisa terima. Kamu terlalu baik. Kamu memang baik hati, ngasih uang dan bantuan. Tante, Yiran, uangmu nggak bisa kami terima. Nggak bisa. di perjalanan butuh beli ini itu, uang ini. Tante, terima aja, kalau nggak aku nggak tenang. Bu, aku berangkat besok. Bu, aku pergi dulu. Baik. Lin Jingze akhirnya mau keluar negeri. Asal dia nggak cedera dan nggak riset sistem medis. Nyawa ayah di kehidupan ini bisa diselamatkan. Jiang Yiran, kalau nggak tega. Bisa packing bareng dia ke luar negeri. Gila. Bibi, kakak sepupuku jauh lebih baik dariku. Sekarang kalian sudah menikah. Tolong hargai orang di depanmu. Ini maksudnya apa? Jangan-jangan dia kira aku suka dia? Bos Shen, aku ada sesuatu mau bicara. Bilang, Aku mau pulang ke rumah orang tua beberapa hari. Boleh? Jingze udah keluar negeri. Dia bahkan gak mau tinggal serumah sama aku. Aku ada beberapa pertanyaan soal buku medis, mau tanya ayah. Gak usah cari alasan, pergi aja. Tinggal berapa lama juga boleh, sampai cerai juga gak apa-apa. Baik. Belum 2 bulan menikah. Udah buru-buru mau pergi? Nyonya Shen. Katanya Jiang Yiran mau cerai. Udah kabur ke rumah orang tua. Itu Ting Chuan ngasih keringanan ke Yiran. Biarin dia pulang beberapa hari. Nyonya Shen. Dulu kenapa Ting Chuan nikahin Jiang Yiran? Aku juga dengar-dengar. Sekarang Jiang Yiran mau cerai juga bagus. Ting Chuan kan nggak suka dia. Tapi Ting Chuan suka atau nggak sama Yiran? Orang luar mana tahu. Kalau suka, Jiang Yiran perlu pakai obat buat nikah paksa? Menurutku, Siki dan Ting Chuan, pasangan yang serasi. Mereka sudah dijodohkan sejak kecil. Kalau bukan karena ulah Jiang Yiran ini, kita sudah jadi keluarga. Siki itu gadis yang baik, tentu saja. Pasti bisa dapat jodoh yang lebih baik. Siki kita memang hebat. Siki sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerja. Bagaimana kalau Ting Chuan yang mengambil posisi untuknya di perusahaan? Kalau tidak bisa jadi suami istri, bisa jadi kakak adik. Suruh Ting Chuan sering-sering membimbingnya, oke? Aku akan bicara dengan Ting Chuan. Malam ini kita tidak pulang. Biar Siki dan Ting Chuan lebih banyak berkomunikasi. Awalnya aku ingin membujuk Nyonya Shen untuk menerimamu sebagai menantu, tapi tak disangka. Dia begitu membela Jiang Yiran itu. Kita hanya bisa membuatmu lebih sering bertemu Shen Ting Chuan. Biar dia jatuh cinta padamu. Posisi Nyonya Shen pasti akan jadi milikmu. Aku mengerti, Bu. Memang kue buatan ibu yang paling enak. Asal kamu suka, ibu akan sering membuatkannya. Bu, bisakah aku selamanya tinggal di sampingmu? Sudah menikah masih bicara yang tidak-tidak. Kamu sudah di rumah selama setengah bulan. Cepatlah berkemas dan kembali ke keluarga Shen. Tapi aku tidak mau pulang. Nyonya, cepat pulang dan lihat. Bos Jia. Ada apa? Lu Feng, bicara langsung saja. Nyonya, setelah Anda pergi. Nyonya yang membawa Nona Yang. Mengken janji Naomi Shan. Tapi Nona Yang itu tidak mau pulang. Bahkan mau kerja di grup perusahaan. Setiap hari mengganggu Bos Shen. Kalau Nyonya tidak segera kembali, akan terjadi masalah besar. Kukira ada apa?
paling-paling cuma tambah satu adik lagi. Cepat kembali ke keluarga Shen, ini kan jodoh pilihanmu. Yang sudah dicari-cari dengan susah payah. Di kehidupan sebelumnya, jodoh ini malah membiarkanku terlantar. Apa katamu? Aku bilang, sekarang aku akan pulang untuk menghadapi si manis itu. Kakak Tingchuan, kenapa minum sendirian dalam kesedihan? Aku takut setengah orang akan membuatmu kaget. Kak Tingchuan, aku bantu kamu tuangkan minumannya ya. Kok dia balik sih? Pusing banget. Kamu siapa? Kamu kan adiknya Bibiang. Yang Siki. Aku Jiang Yiran. Oh, jadi kakak ipar. Aku udah dengar ceritamu, maksudmu juga aku paham. Maksud kakak ipar apa nih? Asal kamu jangan ganggu ketenanganku. Aku bisa bantu keinginanmu terkabul. Kamu ngerti maksudku? Maksud kakak ipar. Mengasing kang kemendakati Kak Tingchuan? Kamar tidur kedua di sini. Itu kamar Shen Tingchuan. Malam ini, keinginanmu bisa terkabul. Jiang Yiran. Kok nggak pusing lagi? Kak Tingchuan jangan kejar aku. Shen Tingchuan itu lelaki sejati. Kalau dia benar-benar suka sama kamu, nggak perlu kamu yang nempel. Ayah, Boss Shinkita Tain Goden. Kamu, telanjang pun gak ada yang lihat. Kamu. Kak Yiran, tadi bilang bisa bantu keinginanku terkabul. Beneran? Kamu mau Shen Tingchuan suka sama kamu? Kamu harus perhatiin dia, cari tahu dulu kesukaannya. Terus dia suka apa? Dia paling suka. Tunggu dulu. Dia paling suka minum teh hijau. Teh Hiao. Suka juga makan yang lembut, siapin sesuatu kayak sup bakso, ikan cop tahu. Dia juga suka olahraga. Tinju, suka apa? Nyapu ngepel. Ngepel kaca, bersih-bersih, cuci piring. Udah itu aja sih. Makasih Kak Yiran, kamu baik banget. Sama-sama. Aduh. Jerdy. Boss Shen, cepat bangun. Ada kabar baik, kabar bagus banget. Kabar baik? Kabar baik apa? Sini aku kasih tahu. Benar. Dia benar-benar bilang begitu. Bukankah ini kabar bagus? Mengapa kamu pikir Jiang Yiran peduli padaku? Bagiku ini kabar bagus. Haruskah aku membencinya? Dia memaksaku menikah dengan obat, menghancurkan reputasiku. Aku ingin sekali menjauh darinya. Sombongnya Bos Shen ini. Bos Shen, istri Pejolai Padamo. Bukankah ini membuktikan bahwa kamu bukan pengganti sepupumu? Masuk akal. Kalau begitu, apakah sepupuku adalah penggantiku? Aku yang salah padanya. Sebenarnya kamu mau apa? Perempuan memang sulit ditebak. Diam-diam dia tahu betul hobiku. Tapi di depan pura-pura tidak peduli. Aku ingin membuka kepalamu yang kecil ini. Lihat isinya apa. Hampir saja kamu menipuku dengan kepura-puraanmu. Shen Tingchuan. Isi kepalaku tidak penting,
Yang penting adalah, kamu harus buang air di kepalamu itu. Sudah sadar kan? Jiang Yiran, kamu. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Sibuk cari uang untuk keluarga. Tidak. Lu Feng, Boss Shen, katakan. Apa dia lagi sindir-sindir? Kalau grup Shen tidak punya uang, tahu saja tapi jangan bilang. kamu. Kamu benar-benar keras ya. Manajer Wu. Penghasilan bulan ini lumayan ya. Benar bagus, bulan ini ada beberapa klub yang kerja sama dengan kita. Biaya keanggotaannya cukup besar. Bagus. Mulai bulan ini, gaji pokok setiap karyawan naik 30%. Terima kasih Nyonya, bisa punya pemimpin seperti Anda. Sungguh keberuntungan kami. Lau Wu mau bekerja dengan Nyonya seumur hidup. Teh kesehatan baru di pusat kesehatan kita sudah siap. Aku sengaja menyiapkan untuk Anda. Bawa pulang untuk Bos Shen cicipi. Sungguh perhatian. Kakak Ting Xuan, Kuba CCP. Aku. Apa ini? Teh kesehatan. Kamu tahu aku suka. Teh hijau. Tapi malah sengaja bawa teh kesehatan. Kamu sengaja melawan keinginanku untuk menarik perhatianku, ya? Narsis. Ini teh kesehatan baru dari pusat kebugaran. Manajer Wu khusus memberikanku untuk kamu cicipi. Suka atau tidak, terserah kamu. Aku. Kakak Ting Xuan, kamu tidak suka teh ini? Aku buang ya. Tidak usah. Kalau manajer Wu khusus mengirimkannya, aku coba saja. Teh kesehatan dibuat seburuk ini. Bisa laku dijual? Aduh, aku kayaknya lupa menambahkan gula ke teh kesehatan Bos Shen. Tidak apa-apa, kalau dia merasa pahit, dia akan tambahkan gula sendiri. Ayo pergi. Bu. Bikin kesal. Kenapa si Jiang yang imut itu datang? Langsung bisa memengaruhi emosi kakak Ting Xuan. Sudah kubilang sebelumnya, jangan remehkan Jiang Yiran. Gadis cantik seperti dia paling sulit diwaspadai. Cantik itu tidak ada gunanya. Beberapa hari ini aku perhatikan kakak Ting Xuan. Bersikap dingin padanya, hampir tidak menghiraukannya. Jangan lengah, katanya Jiang Yiran. Untuk menyenangkan hati Shen Ting Xuan, sedang belajar tinju. Tinju? Bu, kalau kamu bilang begitu, aku jadi punya ide. Cara bagus untuk menghajar Jiang Yiran. Kamu datang lagi? Kenjan Aya. Nona Yang, ada apa? Kakak Yiran bilang, membentuk kemendekati kakak Ting Xuan. Tapi malah diam-diam latihan tinju di sini. Kamu ingin menarik perhatian kakak Ting Xuan, ya? Memang mirip Shen Ting Xuan. Sok tahu. Apa katamu? Kamu mau apa sih? Aku? Mau ajak kakak Yiran bertanding. Lagi pula aku sudah latihan tinju selama 3 tahun. Siapa tahu. Bisa bimbing juga gerakan Kak Yiran. Aku cari Bos Shen, segera kembali. Gimana? Berani tantang aku? Apa yang nggak berani? Yiran. Aku nggak salah lihat kan? Kak Ting Xuan tolongin aku. Tolong.
Lu Feng. Boss Shen, tadi situasinya darurat. Nona yang ini sudah belajar tinju bertahun-tahun. Dia mau nakalin nyonya, aku langsung lapor ke bos. Siapa sangka yang dipukulin bukan nyonya, tapi si Nona yang itu. Jiang Yiran, kamu pasti bukan. Baru belajar tinju beberapa bulan ini. Mana ada orang baru belajar beberapa bulan udah jago banget. Kalau jelek ya latihan lagi dong. Kamu, Udah. Jangan pikir aku nggak tahu niat jahat di hatimu. Kalau kamu baik-baik saja, aku juga nggak mau ikut campur. Tapi kamu nggak boleh ganggu kakak iparmu. Kak Ting Chuan. Aku cuma pengen sparring sama kakak ipar. Benar-benar nggak ada maksud lain. Sparring. Kamu yang udah belajar tinju 3 tahun, lawan orang yang baru belajar beberapa bulan. Itu kamu sebut sparring? Iya tuh, Nona yang tadi serangannya kejam banget. Setiap pukulan mengarah ke muka nyonya, kamu. Untung Nona yang udah belajar tinju beberapa tahun. Ini aja masih kalah sama nyonya, Nona yang. Kalau enggak, kamu bakal lebih parah. Kamu si ganteng, di sini nggak ada hakmu buat bicara. Diam. Lu Feng ini. Teman baikku yang otaknya kemakan pintu. Aku. Apalagi talenta penting di grup Shen. Kok di mulutmu jadi budak? Keluarga Shen gak bisa nerima kamu lagi. Siap-siap pergi. Kak Ting Chuan. Ting Chuan benar. Tante. Lebih baik kamu pulang sekarang. Barang-barangmu udah kami siapkan. Tante, jangan usir aku. Kan tante janji sama mamaku mau jagain aku baik-baik. Ini semua salahmu sendiri. Tidak seharusnya punya niat jahat untuk menindas Yiran. Nyawaku dulu diselamatkan oleh Yiran. Kalau kau menindasnya, berarti kau menindasku. Bu, cukup. Usiamu sudah saatnya mencari suami. Terus tinggal di keluarga Shen, tidak baik untuk reputasimu. Lebih baik cepat-cepat pulang. Aku tidak terima. Sebelumnya jelas aku dan kakak Ting Chuan sudah dijodohkan. Tapi tiba-tiba si imut ini ikut campur. Apa yang tidak sebaik Jiang Yiran? Jelas tidak ada yang lebih baik dari Yiran. Aku hanya mengaku Yiran sebagai menantuku. Aku hanya mau Yiran jadi menantuku. Kakak Ting Chuan, aku masih punya satu pertanyaan. Jiang Yiran sebelumnya memaksamu menikah dengan obat. Kau jelas sangat membencinya. Kenapa sekarang kau begitu memihaknya? Setiap hari cemberut padamu, tidak mau satu kamar. Apa kau tidak merasa terhina? Apa kau tidak merasa terhina? Aku. Nona Yang. Sepertinya tidak tahu kesukaan Ting Chuan. Cinta paksa. Mengerti? Dia suka gayaku. Semakin aku menolak, semakin dia cinta. Sebenarnya, Sudah, cepat pergi. Pergi, pergi. Jiang Yiran, kau tunggu saja. Pergi. Kakak, cinta paksa. hari ini terima kasih sudah membelaku. Aku sudah bilang, aku akan jaga keluarga Shen. Jiang Yiran ini. Sebenarnya ucapan mana yang benar? Ucapan mana yang palsu? Ada apa? Nanti di pesta, bisa temani aku? Pesta. Di kehidupan sebelumnya, di pesta inilah aku bertemu Li Bin. Aku bertemu Li Bin. Kau kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit hipoglikemia. Kalau begitu, nanti aku suruh dapur buatkan sup manis. Kalau pesta hari ini, Aku tidak pergi. kenapa? Karena pusat kesehatan sedang mengembangkan produk baru, aku harus mengawasi. Ya, baiklah. Pekerjaan lebih penting. Di kehidupan sebelumnya,
karena aku membuat keributan di pesta. Aku diusir oleh Shen Tingchuan. Lalu aku bertemu dengan mimpi buruk seumur hidupku. Putra dari grup Li Bin. Sayang, kau menggoda suamiku di depanku? Kau gila. Ini adalah bos Chen dari grup Chen. Kami sedang membicarakan pekerjaan. Shen Tingchuan, jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan. Ingat, aku istrimu. Kalau tidak, Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Shen Tingchuan, dengan apa kau memperlakukanku seperti ini? Kemunculan Li Bin membuat hatiku yang haus akan cinta hidup kembali. Kupikir hidupku ada titik balik. Tapi, semuanya adalah konspirasi. Kak Bin, Iran. Aku akhirnya menunggumu. Tepat kedatangannya? semua data ada di sini. Kak Bin, bawa aku pergi bersamamu. Tapi, aku hanya ingin data saja. Kak Bin, Kau ternyata bersekongkol dengan suamiku untuk mencuri rahasia bisnis. Jiang Yiran. Shen Tingchuan. Sejak saat itu, Shen Tingchuan menempatkanku di rumah pribadi terpencil selama 3 tahun. Shen Tingchuan. Maafkan aku. Aku memaksamu dengan obat untuk menikahiku. Tapi tidak sampai membuat Shen Tingchuan membenciku sampai mati. Yang benar-benar membunuhku adalah Li Bin. Li Bin, di kehidupan ini jika kau masih menggangguku, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Nona Jiang, cepat pergi ke pesta dan lihatlah. Ada apa? Yang Siki sedang menyebarkan rumor tentangmu dan Bos Shen di mana-mana. Dia mengatakan banyak hal yang keterlaluan. Jika ini dilaporkan media, akan sangat buruk. Aku tahu kau tidak peduli dengan reputasi palsu ini, tapi Bos Shen selalu peduli dengan reputasi. Tidak bisa dibiarkan dia memfitnah begitu saja, kan? Dia bilang apa? Semua kata-kata kasar yang paling sering dia bilang adalah hubungan Anda dan Bos Shen tidak harmonis. Dia juga bilang Bos Shen tidak bisa diranjang. Siapkan mobil. Jah, kamu tidak tahu betapa rendahnya Jiang Yiran ini. Segala cara dipakai, tapi Tingchuan tetap tidak peduli. Benarkah? Apalagi yang Jiang Yiran lakukan? Aku kasih tahu. Daripada begitu, lebih baik tanya langsung padaku, sang empunya cerita. Kamu datang untuk apa? Kalau tidak datang, biarkan kamu terus memfitnahku di sini. Memfitnah? Kalau begitu, coba katakan, di mana aku salah? Kamu bilang aku pakai segala cara. Tapi Shen Tingchuan tetap tidak peduli padaku. Bukankah begitu? Kalau begitu, lihat saja kenyataannya. Xiao Yu, beritahu Shen Tingchuan aku datang. Suruh dia datang mencariku. Baik. Kamu pura-pura saja. Sekarang Tingchuan sedang rapat dengan beberapa bos besar
Mana mungkin datang karena kamu? Sungguh tidak tahu diri. Dia memakai obat biar Bos Shen menikahinya. Mana mungkin demi dia meninggalkan pekerjaan, benar kan? Tadi Bos Shen datang sendirian. Pasti tidak mau membawanya, tapi dia masih nekat ikut. Sungguh tidak tahu posisi diri. Cepat pulang, jangan mempermalukan diri di sini. Nona. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku hanya ingin berkenalan. Maksudmu apa ini? Pergi. Ini adalah istri. Bos Shen dari grup Shen. Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan dia. Bos Shen, aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya merasa istri Anda agak familiar, ingin berkenalan. Aku peringatkan, kalau berani mengganggu istriku lagi. Jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Tidak apa-apa, Terima kasih sudah membantuku. sama-sama, aku yang terlambat. Bos Shen benar-benar meninggalkan pekerjaannya dan datang ke sini. Sepertinya Bos Shen dan Nyonya Shen benar-benar saling mencintai. Ya, sepertinya rumor tidak bisa dipercaya begitu saja. Aku akan mencari ibuku. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Ayo, kita masuk. Baik. Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo cepat masuk. Baik. Kamu kenapa masih di sini? Nona Jiang, kenapa setiap melihatku, kamu selalu terlihat panik? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku ada urusan, duluan ya. Aku benar-benar ingin tahu alasannya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa seperti pernah mengenalmu. Tidak pernah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Nona Jiang, ada apa? Tidak enak badan? Tidak apa-apa. Xiao Yu, hari ini Li Bin mencariku. Jangan beritahu Shen Tingchuan. Baik. Kenapa kamu begitu takut dengan Li Bin itu? Kenapa aku begitu takut dengan Li Bin? Ya, di kehidupan ini belum terjadi apa-apa. Kenapa aku harus takut padanya? Tidak apa-apa, kamu keluar dulu. Baik. Li Bin adalah ketakutanku. Aku harus mengalahkannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa minum sendirian di siang hari? Ada masalah? Bos Shen tidak bekerja hari ini? Kebetulan hari ini aku juga kesal. Jadi aku mengambil cuti sehari. Kalau kesal, kenapa minum bersamaku? Lagi pula bukankah kamu membenciku? Kenapa kamu? Melihatku bukankah malah bikin lebih kesal? Sebenarnya, sekarang aku tidak begitu membencimu. Maksudku, kita akan bercerai dalam 3 bulan lagi. Memikirkan itu, jadi tidak begitu membencimu. Benar juga. Kalau dipikir-pikir, hatiku juga jadi lebih baik. Tapi, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa minum bersamaku kalau kesal? Kenapa tidak pergi ke bar dengan teman-temanmu? Minum di luar kan harus bayar. Shen Tingchuan, setelah aku pergi, bisnis waralaba pusat kebugaran akan berjalan lancar. Kamu tidak perlu begitu hemat. Pusat kesehatan ini selalu dikelola oleh wanita. Kalau kamu pergi, siapa yang harus mengelolanya?
tentu saja istri berikutnya kamu. Jiang Yiran. Reputasiku sudah hancur karena kamu. Aku ini pria tua yang belum menikah. Lagi pula sudah pernah menikah. Mana ada gadis baik yang mau menikah denganku? Itu urusan pribadimu, aku tidak peduli. Kalau begitu, kamu tidak merasa bertanggung jawab padaku? Kamu mabuk ya? Banyak gadis yang mau bertanggung jawab padamu. Aku sih tidak usah. Ke arah sini kan? Iya, ke arah sini. Hari ini, putra kecil grup Li mau memesan tempat. Cepat pergi. Kenapa? Kami datang dari jauh. Iya, kami sudah reservasi. Kenapa tidak boleh masuk? Biarkan kami masuk. Tidak boleh masuk. Biarkan kami masuk. Tidak boleh. Cepat pergi. Atau jangan salahkan aku kalau kasar. Kami sudah antri setengah bulan baru dapat giliran. Kenapa dia bisa senaknya memesan tempat? Marala, biarkan kami masuk. Kenapa tidak boleh? Cepat biarkan kami masuk. Semakin marah semakin baik. Kamu ada waktu datang ke pusat kesehatan? Aku tidak boleh datang? Bos Shen, silakan. Kenapa teh ini rasanya berbeda dengan yang dulu? Manis. Bos Shen, waktu itu aku tidak sengaja lupa memberi kamu gula. Tidak apa-apa. Kamu punya masalah dengannya? Tidak juga. Berarti kamu kesal padanya. Kenapa bilang begitu? Karena pandanganmu padanya punya cerita. Berbeda dengan saat melihatku. Saat melihatku seperti apa? Dingin dan menjaga jarak, seperti melihat orang asing. Nyonya, tidak baik. Cepat lihat di luar. Ada apa? Li Bin itu datang lagi, bilang mau memesan tempat malam ini. Bahwa pengawal sedang mengusir orang. Apa? Li Bin, kamu mau apa sebenarnya? Akhirnya kamu mau menemuiku. Nona Jiang. Kalian tunggu di luar untuk Nona Jiang. Kalau ada masalah aku akan panggil. Katakan, ada apa? Apa kesalahan saya sampai Anda membenci saya? Mengapa Anda tidak bisa memberi saya satu kesempatan? Karena saya benci Anda, saya benci wajah Anda. Saya merasa mual setiap melihatnya. Ternyata karena ini. Sebenarnya, ini bukan masalah yang sulit. Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Kalau Anda tidak suka, maka saya akan menghancurkannya. Bos Shen, Anda kembali tepat waktu. Nenek itu bilang, suruh Anda menjemput istri. Lalu makan malam bersama. Bilang pada nenek, saya ada urusan tidak bisa datang. Anda saja yang menjemput. Ada apa? Bertengkar dengan istri? Bertengkar? Kami hanya pasangan sementara. Bos Shen, Jen Gon main-main. Katanya nenek malam ini juga mengundang orang tua istri. Makan bersama, di saat seperti ini. Jangan sampai terjadi masalah. Lu Feng, bagaimana menurutmu tentang Li Bin? Yang dari grup Li itu. Saya beritahu, dia terkenal sebagai pria berbakat. Dan tampangnya lebih ganteng dari
Itu sedikit lebih ganteng. Ya, sepupu dan Li Bin sama-sama multitalenta. Tidak seperti saya, yang belajar manajemen, membosankan sekali. Sudahlah. Ngapain bikin orang tua khawatir? Saya saja yang sedih. Saya yang menjemput. Tidak perlu Anda. Anda. Gila Anda ini. Jiang Yiran. Entah mengapa, sejak pertama kali bertemu, saya merasa seperti pernah kenal. Saya suka Anda. Lepaskan saya. Apa kelebihan Shen Tingchuan? Mengapa Anda tidak bisa memberi saya satu kesempatan lagi? Katanya Anda suka saya. Seberapa besar suka Anda? Istri dan Li Bin sedang berbicara di dalam. Tentu saja sangat. Jangan berpura-pura di sini. Anda tidak tertarik pada saya. Anda tertarik pada rahasia proyek tender keluarga Shen. Memang wanita yang cerdas. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Asalkan kamu ikut aku jamin. Kamu akan jadi orang paling bahagia di dunia. Li Bin, kamu lebih bajingan dari yang kubayangkan. Jiang Yiran, berani-beraninya kamu memukulku. Bahkan 10 orang sepertimu tak bisa menandingi satu Shen Tingchuan. Dia jujur, baik hati, punya prinsip dan batasan dalam bertindak. Kamu cuma pengecut, dengan apa kamu bandingkan dirimu dengannya? Kamu tidak layak. Jiang Yiran, jangan tidak tahu terima kasih. Kamu, ngapain? Lepaskan aku. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Kamu tidak apa-apa? Bukannya kamu sudah pergi? Untung aku kembali. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi kamu tidak kapok, jadi hari ini aku akan membuatmu kapok. Shen Tingchuan, kamu mau apa? Shen Tingchuan, jangan mendekat. Shen Tingchuan, aku tahu salah. Sudah terlambat. Bawa nyonya pulang dulu, tutup pintunya. Baik. Shen Tingchuan, hati-hati. Camel. Aku benar-benar tahu salah, sungguh. Lihatlah demi ayahku, maafkan aku. Ayo, cepat pergi. Ibu, Pergi sana. Bagaimana bisa kamu dan Yiran tidur terpisah? Hari ini aku yang memutuskan untuk Yiran. Kalian berdua harus tidur sekamar. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Tapi cuma ada satu selimut, gimana tidurnya? setengah tempat tidur untuk masing-masing, selimut untukmu. Tapi nanti malam kamu akan kedinginan kan? Ini maksudnya mengajakku berbagi selimut? Kalau begitu, maafkan Bos Shen ya. Jiang Yiran, kamu peduli padaku? Biar kamu kedinginan lagi. Lukanya parah nggak? Seram banget ya, iya kan? Ada apa? Naonya.
Bibi Shen dan Tuan Lin sudah kembali. Siapa? Lin Jingze sudah kembali secepat ini? Jingze pulang, dia langsung segembira itu. Tuan Lin mengalami baku tembak di luar negeri, tangan kanannya terluka. Bibi Shen sedang menangis sedih. Aku akan pergi melihat. Sepupu, kamu. Tangan kanan. Kamu. Yang terluka adalah tangan kanan. Kakak ipar, jangan sedih. Kata dokter. Aku akan perlahan-lahan membaik. Sampai seberapa baik? Aku tidak tahu. Salahku, semua salahku. Aku seharusnya tidak memohon kepada kakak. Menyuruhmu sekolah di luar negeri, semua ini salahku. Kakak ipar mengabulkan mimpiku sekolah di luar negeri. Aku justru sangat senang. Mana mungkin menyalahkanmu? Jangan sedih lagi. Istirahat sebentar di sini saja. Shen Tingchuan. Kamu percaya takdir? Percaya. Setelah kita bercerai, kamu bisa menikah dengannya. Kalau keluarga tidak setuju, aku akan bicarakan untukmu. Aku menikah dengan siapa? Jingze, Untuk apa aku menikah dengannya? bukannya kamu menyukainya? Siapa bilang aku suka dia? Jiang Yiran, aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Jiang Yiran. Sejak hari kedua pernikahan, sifatmu berubah total. Selalu bersikap dingin seperti es padaku. Sampai kamu bertemu Jingze. Kamu mulai selalu memperhatikannya, akar permasalahannya adalah karena kita berdua terlalu mirip. Kamu mengira aku adalah Jingze, salah menikah. Shen Tingchuan. Aku dan Lin Jingge benar-benar tidak ada apa-apa. Jiang Yiran, jangan lagi berpura-pura. Aku Jingze pernah membantumu di Hong Kong. Lebih awal dariku mengenalmu. tidak berpura-pura. Lalu kenapa kamu begitu memperhatikannya? Aku itu karena tante baik padaku, jadi aku juga baik padanya. Alasan yang dicari-cari. Jiang Yiran, kamu suka dia cuma karena dia pernah membantumu. Aku bahkan pernah menyelamatkan nyawamu. Kalau wajah kita mirip, kenapa kamu nggak bisa? Nggak bisa suka dia setengah, suka aku setengah? Apa-apaan ini? Kakak sepupuku begitu baik padaku, kalau kakak iparku benar-benar suka padaku. Aku sama sekali nggak boleh mengkhianati kakak sepupu. Adik sepupu, lukamu parah banget, mau pergi kemana? Nggak apa-apa, yang luka tanganku, bukan kakiku. Yang luka tangannya. Kalau yang luka tanganmu, nggak pengaruh ke tangan kan? Jadi tangannya masih perlu operasi nggak? Apa perkataanku keterlaluan ya? Jiang Yiran sudah sedih banget. Di saat seperti ini, gimana bisa aku memaksanya untuk menyukaiku? Awalnya cuma mau menghiburnya. Gimana bisa aku marah-marah padanya? Sudahlah, lebih baik pergi jelaskan. Kalau nggak bisa, ceritain soal adik sepupu buat menghiburnya. Aku balik ke kota Kaisar karena di sini ada tim medis terbaik, kata dokter asal dirawat dengan baik. Bisa sembuh seperti semula. Benarkah? Wah, bagus dong. Alur hidup berubah, dengan begitu nyawa ayah bisa diselamatkan. Setelah lukaku sembuh, aku akan lanjut kuliah di luar negeri. Setelah lulus, aku berencana berkembang di kota Jing. Di sana menikah dan punya anak. Nggak akan balik ke kota Kaisar. Jadi kakak ipar.
kamu lupakan saja aku. Lupakan apaan? Kita sudah selesai, nggak mungkin ada hubungan, jadi bisa nggak kamu jangan cerai sama kakak sepupu? Lin Jingze, kamu. Kamu nggak punya malu ya? Aku bantu kamu karena tante baik padaku, baru aku bantu kamu. Kalau kamu masih mikir yang nggak, aku tampar kamu loh. Kakak sepupu benar-benar merusak orang. Aku salah, kakak ipar jangan dimasukin ke hati. Itu omongan tadi anggap aja nggak pernah ada. Jiang Yiran benar-benar nggak suka adik sepupu. Dia suka sama aku. Jago banget sih main tarik ulur. Aku minta maaf untuk kejadian tadi. Teh ini enak. Kalau kamu suka, nanti aku sediakan setiap hari. Setiap hari? Apa kamu lupa dengan perjanjian setahun kita? 3 bulan lagi kita cerai. Sudahlah, Jiang Yiran. Kamu benar-benar wanita paling sabar yang pernah aku temui. Harus aku akui, beberapa hari ini, aku juga mulai tertarik padamu. Shen Tingcuan, kamu gila ya? Jiang Yiran, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Aku dengar tadi. Sekarang aku sangat yakin. Kamu tidak suka Lin Jingze. Jangan-jangan kamu mikir, kalau aku kenal Linde, berarti aku harus suka kamu? Bukankah begitu? Kalau tidak suka aku, kenapa dulu kamu memaksaku menikah dengan obat? Dan setelah menikah, sikapmu berubah total. Aku sudah paham. Kamu sudah paham? Di pernikahan, kamu membuat ibuku sampai muntah darah. Kamu tahu setelah menikah, hidupmu akan sulit. Jadi kamu mundur untuk maju, sengaja bilang mau cerai. Main mata. Imajinasimu tinggi sekali. Kamu cocok jadi penulis novel. Jiang Yiran, jangan menyangkal. Selain alasan ini, apalagi? Kamu benar-benar ingin tahu? Baik, akan kuberitahu. Dulu, aku bertaruh dengan beberapa temanku. Siapa yang bisa membuatmu jatuh cinta? Tapi kamu tetap dingin. Mereka bilang, di sekitarmu tidak ada wanita sama sekali. Mungkin ada masalah di sana. Jadi aku coba dengan obat. Mencoba? Jadi? Jiang Yiran, kamu ingin menguji aku bisa atau tidak? Jiang Yiran, kamu tidak pernah suka aku. Shen Tingcuan, yang kukatakan semua bohong. Ya, Jiang Yiran, kamu benar-benar tidak memberi aku muka sama sekali. maaf. Ting Xuan. Hari ini aku bawa kabar baik untukmu. Apa masih ada kabar baik untukku sekarang? Kasus Su Jian sudah selesai. Dihukum 5 tahun. Itu juga pantas dia dapatkan. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu dan Jiang Yiran segera bercerai. Aku mengerti, kamu cepat beritahu kabar baik ini. Kiko Jiang Yiran, kamu sudah berusaha keras di pengadilan pertama dan kedua. Dia pasti sangat berterima kasih padamu. Sekalian mempererat hubungan kalian berdua. Besok adalah hari yang dijanjikan ke kantor catatan sipil. Hatinya tidak ada aku. Bahkan jika aku ceritakan tentang Su Jian, tidak akan ada gunanya. Banyak wanita di dunia ini, setelah bercerai bisa menikah lagi. Semua wanita bangsawan di kota ini. Aku hanya suka Jiang Yiran. Prow. Kamu bilang ini sudah terlambat. Berapa banyak wanita bangsawan di kota ini yang sudah kamu lihat? 2 tahun lalu, saat aku baru mengambil alih grup Shen. Media ramai memberitakan. Banyak wanita bangsawan yang tertarik padaku. Kemanapun aku pergi. Selalu ada gadis yang mengejar. Tapi dari begitu banyak gadis, aku langsung melihat Jiang Yiran. Dia ceria dan bersemangat, senyumnya cerah, jadi di pesta itu. Aku langsung terpesona. Siapa yang menyangka? Kemudian terjadi begitu banyak hal. Nona Jiang, kamu dengar.
Bos Shen sudah menyukaimu sejak 2 tahun lalu. Ternyata di kehidupan sebelumnya, aku dan Shen Tingchuan saling mencintai. Nona Jiang, kalian berdua saling mencintai. Apakah tidak perlu bercerai? Jiang Yiran. Kita. Bisakah tidak bercerai? Aku sudah bilang tidak suka kamu. Tidak apa-apa kalau sekarang tidak suka, asal tidak suka orang lain. Aku masih punya kesempatan, kan? Sebelumnya aku terlalu sempit, terpaku pada kesalahan masa lalu. Tidak mau menerima kebahagiaan saat ini. Sekarang aku akhirnya mengerti isi hatiku. Beri aku kesempatan lagi, ya? Terpaku pada kesalahan masa lalu, tidak mau menerima kebahagiaan saat ini. Aku juga begitu. Beri aku kesempatan. Anggap saja masa tenang 1 bulan. Jika saat itu kamu masih tidak bisa mengubah pikiran, aku akan melepaskanmu. Mungkin aku harus berani sekali lagi.